Tegal yang dijuluki sebagai kota bahari terkenal dengan kekayaan kuliner laut. Berbagai tempat makan menawarkan menu ikan bakar, lobster hingga ikan asap dengan bumbu yang khas. Ikan asap tradisional khas Tegal kerap dijadikan oleh-oleh populer. Dan penasaran bagaimana ikan asap dibuat? Rekan kami Robi Sofwan Amin punya informasi untuk Anda dalam Sehari Menjadi. Aduh, berat. Saya mau menggusur singgasana ibunya. Istimewa banget ini. Pelabuhan perikanan laut di Tegal merupakan tempat pelelangan ikan terbesar kedua di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Para nelayan di tempat ini mencari ikan di perairan Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Ikan hasil tangkapan selanjutnya sebelum diproses akan ditampung di pengepul yang ada di kawasan pelabuhan. Selanjutnya, ikan akan diproses dengan berbagai cara dan akan dipasarkan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun pasar ekspor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melihat dan mengikuti proses pengolahan ikan laut dengan cara diasap. Ikan laut berbagai jenis seperti ikan pari, ikan manyung, ikan petak, ikan layang, ikan tenggiri, dan masih banyak lagi yang ada di pengepul akan diambil oleh perajin ikan asap tradisional dan diolah dengan cara diasap. Wah, seru sekali ya prosesnya. Mainan asap. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan ikan asap, saya mengikuti persiapan dan proses pengolahan ikan asap milik Sinok dan suaminya Solihin yang ada di daerah Pantai Suradadi. Kebetulan nih, pagi ini saya mengikuti proses mengambil ikan di kongsi atau gudang penampungan ikan laut milik pengepul. Hari ini saya akan ikuti Bu Sinok ini untuk mencari ikan. Ikannya apa aja, Bu? Ikan manyung sama pari. Ikan manyung, ikan pari, dan lain-lain. Nanti akan diolah menjadi ikan asam. Ada berbagai macam jenis ikan di gudang yang ditampung dari nelayan. Kali ini, saya akan mengambil ikan pari dan ikan manyung. Meski disimpan dalam waktu yang lama untuk menunggu proses pengolahan, namun rantai dingin dari nelayan sampai di gudang penyimpanan tetap terjaga, sehingga dipastikan ikan tetap segar. Ikan manyung. Oh, ini yang ikan mau diambil ya. Terus. Oh, ini. Ikan tongkol. Oh, ini ikan tongkol. Tongkol ini. Tadi ikan manyung, ini ikan tongkol. Nah, kalau ini ikan cakalang nih. Tongkol cakalang. Tongkol cakalang, ikannya gendut, rapi. Ini dingin banget suhunya. Setelah mendapatkan ikan yang diinginkan, selanjutnya seluruh ikan ini akan dikirim ke tempat pengolahan ikan asap yang ada di kawasan Pantai Suradadi, sekitar 16 km dari Pelabuhan Tegal. Ini ikannya yang udah dimasukin karung. Aduh, nyakot ya. Sampai di tempat pengasapan, tidak semua ikan yang kita ambil hari ini diolah. Sebagian diolah untuk diasap, sebagian lainnya akan disimpan di tempat pendingin agar kualitas ikan tetap terjaga. Kalau tadi di gudang cold storage ya, tempat penyimpanan, kalau ini sudah di tempat pengasapan. Kita bongkar dulu, bongkar. Di tempat pengasapan, proses penyimpanan masih dilakukan secara manual. Caranya, es batu akan ditempatkan pada kotak atau peti yang terbuat dari plastik seperti ini. Setelah diberi es batu, ikan akan dimasukkan dan ditutup. Cara ini mampu menjaga rantai dingin ikan sampai 5 hingga 6 hari. Untuk sekali pengambilan, kali ini kami mengambil beberapa jenis ikan laut sebanyak 7,5 kuintal. Ikan sebanyak ini akan diproses kurang lebih selama 7 hari. Setiap hari paling tidak akan mengolah ikan asap sebanyak 1 kuintal. Nah, jadi tadi ngambilnya kan langsung 7 kuintal. Tidak semua diolah setiap hari, itu paling 1 kuintal, sisanya disimpan di freezernya alami. freezernya alami pakai es batu. Sebelum diproses untuk diasap, tahap pertama yaitu memotong dan membersihkan. Untuk memotong ikan juga bukan pekerjaan yang mudah. Selain ukuran yang harus pas,
kerapian dalam memotong ikan juga penting. Karena jika tidak rapi, tampilan ikan tidak menarik. Nah ini motongnya gimana Bu? Ini segini? Ya, ini kan ada tulang. Iya. Ini pas tulang. Oh pas tulang ini. Nah, Sini sama? Lurus? sama lurus. Lurus? Lurus? Ya, tinggal dipotong. Udah? Ya. Tapi hati-hati. Terus? Ini potong kayak gini? Iya. Wah udah. Terus? Ada peribahasa, bisa karena terbiasa. Jadi meski potong ikan terlihat gampang dan mudah, akan tetapi karena tidak terbiasa, ya harus dibawa pengawasan ahlinya, yakni Ibu Sinok. Dan ternyata masih aja nih secara ukuran besar kecilnya tidak presisi dan tingkat kerapiannya pastinya tidak serapi yang sudah terbiasa. Tulang dulu. Ininya? Iya, terus. Itu kan udah ada pas jalur. Oh iya. Ini jalurnya bener enggak ini? Sama ini. Ini. Oh. Nah, ini kan nanti buang lagi kotoran. Oh itu kotorannya buang. Ada bagian kecil di dalam ikan manyung yang cukup mahal nih. Biasanya untuk kebutuhan ekspor ke Taiwan, yaitu bagian insang ikan manyung. Bagian insang ikan manyung ini akan dikumpulkan dan diolah dengan cara dibersihkan dan dijemur. Per kilogramnya, harganya ini cukup mahal. Nantinya jadi kerupuk ikan. Oh ini per kilo 300.000 mahal. Ekspor ya Bu? Ekspor kemana Bu? Ke Taiwan. Ke Taiwan. Selanjutnya, setelah dipotong-potong, ikan kemudian dicuci bersih. Ikan yang sudah dipotong dan dicuci ini selanjutnya dijemur beberapa saat. Untuk proses menjemur tidak terlalu lama karena akan berpengaruh pada kualitas ikan. Proses menjemur kurang lebih sekitar 30 menit. Ikan pari, Habis dipotong, potong, cuci, terus dijemur jemur. biar airnya keluar. Oh iya. Sambil menunggu proses menjemur ikan, kita sudah mulai menyiapkan tempat untuk mengasap. Biasanya, proses mengasap ikan dilakukan dengan menggunakan batu kelapa. Akan tetapi, karena ketersediaan batu kelapa yang sulit dan mahal, kali ini proses untuk mengasap menggunakan tepes atau seraput kulit kelapa. Ini lagi proses bikin bara apinya, bawahnya pakai apa? Kulit kelapa. Terus atasnya pakai ini. Jungle jagung. Sambil menunggu proses pembuatan bara api, ikan yang sudah dijemur dan dipastikan sudah tidak ada air yang menetes, tahap selanjutnya ikan akan diberi tulang dengan menggunakan bambu seperti ini. Tujuan diberi bambu agar daging ikan yang sudah dipotong tidak rusak dan bentuknya menarik. Ini kalau ini 3. Nah, Soalnya ini kan nggak ada tulang. Iya. Kalau nggak dikasih bambu kecil bisa patah. oh, Jadi tusuk kayak gini, nah, potong sini 1, di bawah agak bawah kan 1, nah. tengah 1. Oh. Udah jadinya kan 3. Tiba saatnya yang ditunggu-tunggu. Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, akhirnya masuk pada proses pengasapan ikan. Tempat pengasapan ikan ini berada di tepi laut sehingga tidak perlu kipas. Secara alamiah, angin laut akan membantu proses pengasapan. Untuk proses pengasapan ini juga tidak boleh api menyala, sehingga hanya bara api saja yang sudah jadi dan dibiarkan asapnya mengepul seperti ini. Ini kalau angin lautnya bagus, dia dari sana ada angin ke sini. Makanya asapnya ke sana kan. Ini matangnya akan lebih cepat, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Penasaran dengan proses mengasap? Saya mengambil alih singgasana tukang asap ikannya. Haha. Untuk proses ini ada 5 tempat yang digunakan untuk mengasap. Semua harus terpantau dan tidak boleh lengah. Karena kalau sampai lengah, ikan akan gosong. Ini yang beli lagi agak longgar, saya mau menggusur singgasana ibunya. Bu, gantian sini Bu, coba saya gantikan posisinya. Silakan. Nah, wah. Ini yang kita urus ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru sebentar menggantikan posisi sebagai tukang asap, saya sudah keteteran. Ada ikan yang sudah matang tapi belum diangkat, dan jika diteruskan, ini akan menimbulkan ikan gosong dan tentunya rugi.
Ini harganya macam-macam ya Bu? Iya. Kalau yang kepala kayak gini? Kalau yang segitu 15.000. Oh. Kepalanya sama 15 semua? Enggak, ada yang kecil loh. Kalau ini kan yang besar. Oh iya. Kalau yang sedang ini 8.000. Oh. Kalau yang kecil Aduh. lagi ada biasanya. Coba lihat kayak gini ya warnanya. Ini dagingnya. Ikan asap dapat diolah menjadi beberapa jenis masakan. Ada yang diolah mangut, ada juga yang paling sederhana, dipecak dimakan bareng dengan sayur asem. Wah, 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 wah. Ini kepala yang tadi kita bakar, penampakannya udah seperti istimewa banget ini. Makannya di pinggir laut sambil memandangi laut Jawa gini. Nasinya mana ini Bu? Menikmati pecak ikan asap yang rasanya gurih, lalu aroma ikan asap yang sedap, ditambah sambal terasi yang wow, enaknya bikin nagih. Sama sayur asam khas Pantura Tegal yang pakai belimbing hulu. Rasa percampuran antara segar, sedap, dan nikmat ini menjadi satu. Wah, surga dunia. Nah, salah satu kuliner yang menurut saya enak dan sedap dan mantap. Ini pecak seperti ini. Pecak sama sayur asam. Apalagi menikmati di pinggir laut seperti ini, rasanya pas. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Tegal, Jawa Tengah.